Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, kami ingin perkenalkan nama-nama yang ada dalam kelompok kami. Nama saya Selvena Zaimun. Yang kedua, Trifonia Herlina Tombesi. Yang ketiga, Immanuela Natalia Indu. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami langsung untuk ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang perancangan percobaan, yaitu percobaan dua faktor atau sering disebut dengan percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah percobaan dua faktor atau lebih. Percobaan dengan menggunakan F faktor dengan T taraf untuk setiap faktornya. Itu biasanya disebut dengan simbol dengan percobaan faktorial FT. Misalnya, percobaan faktorial 2/2 artinya kita menggunakan dua faktor dan dua taraf pada masing-masing faktor. Kemudian, faktorial 2/2 itu juga sering ditulis dalam bentuk 2x2, di mana penyimbolan faktorial di mana taraf dari masing-masing faktorial itu berbeda. Misalnya, 2 taraf untuk faktorial A dan 3 taraf untuk faktorial B. Maka disebut adalah percobaan faktorial 2x3. Yang kedua, tujuan dari faktorial yang paling utama adalah kita ingin melihat interaksi antara faktor yang dicobakan, di mana ada kalanya dua faktor saling sinergi atau keberadaannya salah satu faktor justru menghambat kinerja dari faktor lain atau memberikan terdampak negatif atau terhadap respon. Adanya kedua mekanisme tersebut itu cenderung meningkatkan pengaruh interaksi antara kedua faktor. Interaksi itu menggunakan untuk mengukur kegagalan dari salah satu faktor untuk tetap sama pada setiap taraf lainnya atau secara sederhana. Interaksi antara faktor adalah pengaruh dari faktor tertentu sangat tergantung pada taraf faktor lainnya. Misalnya, apabila pengaruh faktor fermentasi F sama pada setiap taraf perlakuan suhu fermentasi T, maka kedua faktor tersebut saling bebas. Artinya, di mana tidak ada yang memberikan pengaruh satu sama lain atau independen. Dan dapat dikatakan tidak ada interaksi, namun apabila perlakuan V itu memberikan pengaruh yang berbeda pada taraf T, maka dikatakan terjadi interaksi antara faktor V dan faktor T. Yang ketiga, kita membahaskan secara umum. Percobaan faktorial itu dapat digunakan untuk mengindeksi pengaruh mandiri masing-masing faktor. Ada faktor A, faktor B, sebagaimana pengaruh faktor A terhadap respon faktor B. Terhadap respon kemudian juga kita dapat mengetahui interaksi dan keduanya, yaitu faktor A dan faktor B, seperti pada gambar ini. Tidak ada pengaruh, tetapi pada gambar kedua dan ketiga, faktor A dan faktor B ini adalah interaksi. Yang keempat, mari kita membicarakan tentang rancangan percobaan faktorial. Jadi, salah satu rancangan yang merupakan bagian yaitu rancangan acak lengkap faktorial. Jadi, rancangan acak lengkap itu adalah rancangan lingkung yang dimana telah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, di mana rancangan ini dianggap sebuah perlakuan adalah homogen, maka dianggap rancangan acak lengkap. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap faktorial, di mana yang berarti ada tidak hanya satu faktor yang akan diuji atau dibentuk dari rancangan itu, tetapi terdiri dari minimal dua faktor atau lebih. Secara umum, model matrisis yang biasanya digunakan pada rancangan acak lengkap faktorial ini seperti ditunjukkan pada slide yang kita tampilkan. Dan kemudian yang umumnya digunakan
adalah seperti ini. Contoh, saya seorang mahasiswa melaksanakan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi T dan waktu fermentasi V terhadap kadar air biji kakao. Yang dihasilkan 0%, jadi masing-masing percobaan dilakukan 4 kali ulangan. Nah, T-nya jadi terdiri dari 2 taraf, adalah suhu 40 Celcius dan ada suhu 50 Celcius. Sementara itu, fermentasi terdiri dari 3 taraf. Baik, pada slide ini akan menampilkan tabel data-data hasil pengamatan konsentrasi kadar air biji kakao. Lalu langkah-langkah perhitungan dari tabel data-data hasil pengamatan konsentrasi biji kakao adalah sebagai berikut. Akan ditampilkan slide-nya. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai derajat bebas. Derajat bebasnya yaitu derajat bebas perlakuan, kemudian faktor suhu, faktor waktu, kemudian interaksi antara keduanya yaitu suhu dan waktu, galat dan total. Untuk derajat bebas perlakuan dapat diketahui dari T dikali V kurang 1 sama dengan 2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 5. Untuk suhu, T kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Waktu, W kurang 1 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dan interaksi T dan V, 2 kurang 1 kali 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan untuk galatnya, T kali V kali U kurang 1 sama dengan 2 kali 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 18. Dan totalnya adalah T kali V kali U kurang 1 sama dengan 2 kali 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 23. Nah, setelah dapat derajat bebasnya, kita tentu harus menghitung jumlah kuadrat. Sebelum menghitung jumlah kuadrat dan yang lainnya, kita pertama sekali juga menentukan nilai faktor koreksi atau FK. Nilai FK ini diperoleh dengan cara menghitung grand total kuadrat bagi U kali A kali B sama dengan 664,32 pangkat 2 per 4 kali 2 kali 3 sama dengan 18,38. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma X pangkat 2 kurang FK sama dengan 22,32 pangkat 2 tambah 28,32 pangkat 2 tambah 27,37 pangkat 2 tambah 22,59 pangkat 2 kurang 18,38 sama dengan 38 sama dengan 747,145. Yang berikut jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sigma P kuadrat per U kurang FK sama dengan 106,48 pangkat 2 ditambah 124,16 pangkat 2 kurang 18,38 sama dengan 338,49. Lalu jumlah kuadrat galat sama dengan JK total kurang JK perlakuan sama dengan 747,145 kurang 338,49 sama dengan 408,64. Selanjutnya, yang pertama kita buat yaitu tabel bantu. Tabel bantu antara interaksi suhu dan waktu. Jadi di sini kita bisa melihat T1, W1 dan semua ulangannya ada sekian. Nanti akan ditampilkan slide tabel bantu. Totalnya 106. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat faktor T, di mana JKT sama dengan sigma T pangkat 2 kurang U kali V kurang FK
sama dengan 312,79 pangkat 2 tambah 351,53 pangkat 2 kurang 18,38 per 4 kali 3 sama dengan 62,53. Lalu JKW sama dengan sigma W pangkat 2 per U kali T kurang FK sama dengan 202,3 pangkat 2 tambah 241,19 pangkat 2 per 2 kali 4 kurang 18,38 sama dengan 94,59. Dari hasil-hasil yang saya jelaskan ini semuanya akan diperlihatkan pada slide tabel. Selanjutnya kita juga menghitung JK antara T dan V sama dengan JK perlakuan kurang JK T kurang JK waktu sama dengan 338,49 kurang 62,53 kurang 94,50 dengan 181,37. Dan selanjutnya kita juga menghitung nilai kuadrat tengah atau KT. KT untuk faktor T sama dengan JKT per T kurang 1 sama dengan 62,53 per 1 sama dengan 62,53. Kuadrat tengah V sama dengan JKV per V kurang 1 sama dengan 94,59 per 2 sama dengan 47,29. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah untuk interaksi antara T dan V, yaitu suhu dan waktu. KT suhu atau T kali KT waktu atau V sama dengan JKT kali V per T kurang 1 kali V kurang 1 sama dengan 181,37 per 1 dikali 2 sama dengan 90,68. KT galat sama dengan JK galat per U kurang 1 kali T kali V sama dengan 408 kali 64 408,64 per 4 kurang 1 kali 2 kali 3 sama dengan 22,70. Selanjutnya kita menghitung nilai F hitung. Nilai F hitung itu persamaannya adalah F hitung untuk T sama dengan KT T per KT galat sama dengan 62,53 per 22,70 sama dengan 2,75. Kemudian F hitung V sama dengan KTV per KT galat sama dengan 47,29 per 22,70 sama dengan 2,08. F hitung interaksi antara T kali V sama dengan KT T kali V per KT galat sama dengan 90,68 per 22,70 sama dengan 3,99. Selanjutnya kita akan menentukan nilai F tabel. F tabel ini sebenarnya bisa dilihat di dalam tabelnya, di dalam tabel ya. Tapi di sini kita juga bisa melakukan atau bisa dicari dengan sebuah perhitungan di mana F tabel itu bisa dicari dengan F inverse, nilai taraf dibanding dengan D. Baik, kemudian yang selanjutnya kita menghitung koefisien keragaman, di mana KK dihitung dengan cara KT galat bagi rata-rata umum kali dengan 100, yang mana 22,7025 bagi 27,68 kali 100, yang mana akan memperoleh hasil 17,2%. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan sidik ragam percobaan rancangan acak lengkap faktorial 2 kali 3. Jadi 2T 3W makanya disebut juga dengan rancangan acak lengkap faktorial 2 kali 3. Kemudian dari tabel ini apa yang sebenarnya dapat kita ketahui? Nah, berdasarkan tabel ini kita dapat mengetahui bahwasannya
apakah perlakuan yang kita berikan itu, yaitu suhu dan waktu, serta interaksinya ini memberikan pengaruh terhadap respon yang kita cari tadi, atau terhadap kadar air biji kakao. Jadi ketika F hitung 2,75 sementara F tabel 5% sama dengan 4,41 dan F tabel 1% sama dengan 8,29. Karena nilai F hitung ini lebih kecil dari nilai F tabel, maka dikatakan tidak ada perbedaan. Atau yang biasa dikatakan tidak ada perbedaan nyata, yang mana di sini. Begitu juga untuk yang faktor W. Pada faktor W 5% sama dengan 3,55 dan F tabel 1% sama dengan 6,01, sementara F hitung sama dengan 2,08 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang mana maka di sini juga tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya untuk faktor interaksinya, pada tabel F hitungnya 3,99 sementara F tabel pada 5% sama dengan 3,55, yang artinya F hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel taraf 5%. Jadi untuk taraf 1% tetap lebih kecil, sehingga F hitung berpengaruh terhadap F tabel taraf 5%. Maka dari itu di sini di mana bahwasanya juga disimbolkan ini nyata pada taraf 5%, sementara yang lainnya tidak ada perbedaan nyata. Yang ada pengaruh adalah di sini kita ketahui adalah bahwa itu seperti pada suhu 40 dan 50 dengan T 5 hari yang akan menghasilkan kadar air lebih besar dari hasil yang didapatkan. Kalau pada suhu 6 hari antara T1 dan T2, kemudian untuk W waktunya yang pada hari itu yaitu pada T1 dan T2, maka akan mendapatkan perhitungan lanjutan. Yang mana jadi perhitungan lanjutan kita melakukan yang dinamakan uji lanjut untuk interaksi faktor T dan W. Jadi baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin kita dapat melihat secara bersama-sama dalam video selanjutnya. Terima kasih.